Assalamualaikum kaum, ketemu lagi kita di Kanal Kota, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan, juga keresahan. Baru-baru ini viral di sosial media dan juga beberapa berita media online tentang sejumlah guru yang menggeruduk kantor keuangan Kota Subul Salam yang kabarnya menuntut hak mereka untuk segera disalurkan. Untuk mengulas ini lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi, maka mari kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua PGRI Kota Subul Salam, Bapak Antoni Brampu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas. Oke. Dan yang kedua adalah Ketua IGI Kota Subul Salam, yaitu Bapak Muhammad Salib Pohan. Ya, Assalamualaikum, salam literasi. Oke, salam literasi. Ini biar asik ngobrolnya, saya panggil abang aja ya. Yes. Biar lebih akrab. Oke. Karena segmen pasar kita juga itu dari kalangan pedagang, dari kalangan supir angkot ya. Abang-abang, adik-adik. Gitu ya. Abang-abang, adik-adik, mahasiswa dan pelajar yang juga nggak terlalu suka dengan obrolan yang terlalu formal. Salam oge lah ya. Oke. Ini langsung aja nih minta klarifikasinya dari Ketua PGRI, apa yang terjadi sebenarnya kemarin ada sejumlah guru yang menggeruduk kantor keuangan Kota Subul Salam. Yes, memang geruduk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diundang hadir ke ruang podcastnya Kanal Kota. Kanal Kota. Jangan lupa. Ya, Kanal Kota ini luar biasa nih. Ini menandakan kita sudah melek dengan tuntutan digital. Siapa yang jauh dengan digital maka dia akan jauh dengan keadaan dunia yang berubah. Iya. Nah, hari ini kita curhat ya. Kebetulan hadir di sini diundang, terima kasih. Supaya juga masyarakat tahu bahwasanya kemarin itu menindaklanjuti sebenarnya hasil komunikasi dengan antara guru-guru kita dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Subul Salam di hari sebelumnya. Terkait menanyakan kapan penyaluran hak-hak guru itu disalurkan. Itu bahasa ke Pak Kadis Pendidikan, yaitu ya guru sertifikasi, dana sertifikasi, non sertifikasi, dana terpencil, bahkan yang ada kawan-kawan dari P3K yang belum terbayarkan di bulan 9-10 di 2023. Bahkan ya kawan-kawan sertifikasi juga yang ada yang CO ya, ya carry over juga di tahun sebelumnya belum tersalurkan. Nah ini semua di tahun 2022. Ya di kalau nggak salah itu di 10, 11, 12. Ada 3 bulan. Nah ini yang sebenarnya ingin kejelasan dari Pak Kadis. Nah ternyata Pak Kadis itu secara administratif sudah tahap pengajuan. Ya secara administrasi sudah. Jadi tinggal menunggu itu di keuangannya begitu. Nah karena belum ada kejelasan, nah dasar itulah kawan-kawan guru mewakili itu ingin silaturahmi dengan ya kepala keuangan dan tentu yang punya kewenangan terkait dengan itu. Nah itu silaturahmi bukan demon ya. Silaturahmi ingin menanyakan konfirmasi apa menjadi penyebab kok bisa terlambat dan kapan itu bisa. Dan harapan yang paling penting mohon ya disalurkanlah sebelum berakhir di tahun 2023 ini. Itu harapan sebenarnya. Nah ternyata sampai di sana tidak jumpa sesuai nama orang yang diharapkan bisa memberikan jawaban yang jelas. Pupuslah. Nah, sehingga dengan itu ya tanpa ada kepastian apa-apa mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang ngamuk-ngamuk di kantor Dinas Keuangan terus bolak-balikan meja dan kursi, bukan dari... Oh ya, ada memang di saat bersamaan terekspos ada ya aset-aset pemerintah yang ya, terbalik, panda. Tapi kan kita konfirmasi terus kawan-kawan. Kebetulan saya juga tidak ada di lokasi pada saat itu, kebetulan ada di luar daerah. Tapi minta tolong dulu video call bagaimana kerjaan. Nah, sehingga dipastikan itu tidak ada perilaku dari guru.
Dan sekiranya misalnya ada guru yang melakukan itu, kita juga atas nama PGRI tidak setuju dengan itu. Karena itu tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan etika seorang guru, ya jangankan guru, ya beradab lah. Oh, Iya, itu. Dari Igi, Tinggi. Bang Pohan, Ya. gimana melihat kejadian kemarin? Apa responnya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni tadi ya, bahwasanya memang tujuan daripada guru-guru kita untuk mendatangi Dinas Keuangan adalah untuk memperjelas ya bagaimana sebenarnya pencairan hak-hak guru yang belum terrealisasikan oleh pemerintah. Dan kami di sini sebagai wadah guru juga IGI Kota Subuh Salam sungguh merasa prihatin, yang mana seharusnya kejadian ini jangan terulang lagi sebenarnya. Gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, seperti ini selalu tertunda pembayaran gaji yang seharusnya dibayarkan pada saat itu, sebagaimana yang juga terjadi pada tahun ini, begitu. Jadi memang sebenarnya guru-guru kita ini seharusnya tidak semestinya lah untuk datang lagi ke Dinas Keuangan. Dan ini seharusnya tanggung jawab penuh oleh Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan Kota Subuh Salam, karena guru-guru kita ini kan sudah memang masing-masing punya tupoksi masing-masing mengajar di sekolah, gitu kan. Seharusnya guru itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya, menerima haknya pun seharusnya ya gajinya itu harus cair sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadwal yang sudah ditentukan gitu, agar ya tidak terjadi polemik seperti ini lagi kan gitu. Nah, ini sebenarnya hak-hak para guru ini seperti sertifikasi dan non sertifikasi, itu sebenarnya sumber dananya dari mana? Apakah menggunakan APBK kita? Sebenarnya kalau anggaran untuk sertifikasi dan non sertifikasi yang kami ketahui itu adalah anggaran dari APBN, ya, itu sifatnya nasional. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kabupaten kota lain tidak ada masalah dengan pencairan dana sertifikasi ini begitu? Kok beda dengan daerah kita Kota Subuh Salam gitu? Setiap tahun selalu ada saja tertunda pencairan sertifikasi guru kita begitu. Jadi ini APBN murni. APBN murni. Mungkin ada tanggapan dari Pak Antoni. Ya, jadi kan kalau tunjangan guru ini kan sertifikasi dan non sertifikasi ini langsung. Itu dari APBN dititip ke kas daerah untuk disalurkan ke semua guru. Dan yang semestinya kalau kita merujuk ke Permendikbudristek nomor 4 2022, itu sudah diatur bahwasanya uang tunjangan profesi itu paling lama 14 hari setelah masuk ke kas daerah, kabupaten atau provinsi itu segera disalurkan. Dan itu sebenarnya ya mudah-mudahan ya sudah paham lah mungkin tentang itu ya. Kalau tidak disalurkan, apakah ada sanksi? Ya kalau kita baca di Permendikbudristek itu ada. Ada sanksi? Ya ada sanksi, tapi jenis sanksinya tidak tahu. Mungkin nanti kita akan bedah lagi ya di Permendikbudristek nomor 4 2022. Nah, artinya yang tadi kita setuju dengan Ketua IGI sampaikan yang harusnya menjadi daerah yang hebat itu adalah ketika memuliakan ya laskar-laskar pejuang-pejuang di baris pertama yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Ya, misalnya apa? Guru, ya anak didik, peserta didik. Kalau orang kesehatan itu ya kepada ya masyarakat yang butuh pasien-pasien misalnya. Nah, ini harusnya menjadi ya orang fungsional yang harus memang itu tidak boleh disentuh ataupun jangan sampai terganggu konsentrasi mereka untuk melakukan tugasnya sebagai pelayan langsung. Hanya gara-gara mungkin di masalah hak-hak. Itu harapan kita. Terlebih pada guru-guru kita. Guru-guru kita ada yang
Ya mungkin sumber penghasilan salah satunya hanya di profesi itu karena fokus hanya untuk sebagai guru. Tidak ada sampingan bisnis apa-apa. Nah, ketika ini tidak kita jaga, kita rawat supaya mereka tetap normal dalam proses pelayanannya, maka dia akan berpengaruh dalam sistem pelayanannya, sistem pendidikan. Jadi ini kan sumber dananya murni APBN ya, seperti yang Bang Pohan bilang tadi ya. Tapi ada pernyataan dari Kadis Pendidikan Kota Sebulu Salam bahwasanya dana ini cukup besar. Kurang lebih ya. Dana kalimatnya begini kurang lebih. Dana ini cukup besar yaitu 5,7 miliar. Dan kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah. Maksud saya apa relevansinya ini antara keuangan daerah dengan dana guru tadi yang sumbernya dari APBN? Siapa? Ada yang bisa jawab, terserah. Ya sebenarnya kita nggak bisa masuk ke ruang itu ya, ke ranah itu ya untuk menerjemahkan relevansinya. Yang jelas setahu kita hari ini tanpa mengganggu kasnya daerah, kita secara rutin yang guru yang sudah bersertifikat profesi ataupun profesional, pemerintah pusat menitipkan hak gitu, kan gitu kan? Yang harusnya titip sampaikan itu amanahnya. Bagi kawan-kawan yang non sertifikasi, Rp250.000 titip ke kas daerah, salurkan. Itu yang kita tahu. Jadi apa kaitannya dengan ya misalnya sekarang kas kita lagi misalnya keuangan kabupaten daerah bermasalah kan, kita ya nggak bisa menerjemahkan apa kaitannya. Yang jelas hari ini kita sebenarnya ayo mana gitu yang titipan amanah yang dari pusat itu. Seharusnya bilang guru bilang gini ya, kalau bahasa saya, kami nggak mau tahu. Mungkin bahasa anak muda gitu. Kalau bahasa orang tua kan harus jadi halus sih. Ini kan sudah cukup berlarut-larut ya. Sebenarnya kayak Bang Aji bilang tadi ya, Bang Pohan bilang tadi, udah dari tahun ke tahun selalu tertunda seperti ini. Iya, sesuai dengan keluhan guru-guru kita ya pada akhir tahun ya. Apakah sebelum-sebelumnya tidak pernah disampaikan tentang keluhan-keluhan ini, bermediasi, konsultasi, komunikasi apa? Saya pikir ya PGRI Kota Sebulu Salam sudah melakukan itu ya Pak Antoni ya. Sudah terdepan untuk berdiskusi dengan para pemerintah kita di Kota Sebulu Salam ini. Cuman ya kita nggak tahu apa masalahnya sehingga kembali lagi terjadi dengan masalah yang sama mengenai tentang penyaluran hak guru kita, khususnya bagi guru-guru kita yang sudah tersertifikasi dan mau juga yang belum non sertifikasi. Kemudian begitu juga kepada guru-guru kita yang lulus ya, yang P3K. Itu kan pengakuan mereka itu sudah diamprah gajinya untuk bulan September dan Oktober gitu, udah tanda tangan. Seharusnya secara administratif kan itu dulu yang dicairkan, baru menyusul ke bulan-bulan selanjutnya begitu. Tapi ini justru bulan 11 November dan bulan 12 yang sudah dicairkan gitu. Nah, dan ini juga lah salah satu para guru kita yang lulus P3 Formasi 2023 pada saat itu untuk mendatangi Dinas Keuangan untuk mempertanyakan kok belum cair dana gaji kami yang P3K yang 2 bulan, yaitu Oktober dan September. Kan Pak Antoni kan? Berarti artinya memang dana ini dialokasikan ke tempat lain dulu gitu ya. Karena ada salah satu statement dari guru kita juga, ini Ibu Mira. Ini udah di-share di media udah viral ya. Di posting Sebulu Salam ID juga, di posting di kabar Sebulu Salam juga. Dia bilang begini, trotoar jalan kotaku yang indah, ternyata nasibmu lebih beruntung dibanding nasib kami guru di Kota Sebulu Salam. Kepentinganmu jauh di atas kepentingan 1.000 lebih guru di Kota Sebulu Salam. Yes. Itu benar ya? Ya,
Berarti apakah dialokasikan ke trotoar gitu dengan guru? Kita nggak bisa berspekulasi ya tentang hal itu. Ya. Tapi yang jelas hari ini ya apa adanya, ya trotoar sudah bagus, tapi guru-guru kita masih ya terangus-angus lah hari ini. Itu dia yang penting. Nah sebenarnya selama ini terkait masalah apa sih upaya yang sudah kita lakukan terkait ini. Sebenarnya kita selama ini kita bangun sinergitas yang baik ya dengan dinas pendidikan dan juga ya, pemerintah kota terkait masalah program-program ya pengembangan profesi guru lah. Dan kita selama ini tidak pernah menjadi guru yang cengeng, dan itu kita bangun selama kita menjadi ya dipercayakan ketua, dan itu di pikiran kita nggak boleh cengeng ataupun meminta mengemis dalam kegiatan apapun. Kita tidak pernah minta Rp1.000 pun pemerintah terkait masalahnya, tetapi kita selalu bangkit, hadir, guru selalu berkontribusi untuk menguatkan pemerintah. Buktinya, setiap momen hari guru, kita selalu buat kegiatan itu kalau diuangkan, wah, memakan biaya yang mudah, bukan sedikit. Tetapi kita bisa buat kegiatan yang monumental, yang semuanya itulah tujuannya menunjukkan bahwa ya guru-guru kita dalam keadaan semua bahagia. Misalnya jalan santai, menurunkan ribuan guru ke jalan bersama keluarga, senam sehat, dan alhamdulillah tahun ini kita buat seminar menghadirkan narasumber yang ya susah menghadirkannya ke Subuh Salam. Siapa tuh? Ya seperti salah satunya adalah tokoh akademisinya itu Pak Dr. Mursito Solin ya. Selain beliau itu seorang akademisi yang kita tahu dari Universitas Negeri Medan, hari ini beliau sibuk juga dengan menjabat wakil bupati di Papua Barat. Bisa kita hadirkan beliau untuk berbagi ilmu di Subuh Salam. Yang tujuannya adalah apa? Memotivasi bahwasanya guru-guru kita tuh bisa. Nah itu kita buat lakukan semua. Ya adalah bahwasanya guru itu hadir berkontribusi membantu pemerintah menguatkan pemerintahan. Tapi dalam hal ini hari ini kita ya yang kita minta kan hak-hak kita, tidak lebih. TC uang megang apa gitu? Mungkin saya nggak berani lah bilang itu ya. Dengan kondisi hari ini kami juga tahu diri menjadi warga yang baik gitu. Ketika keadaan kita seperti ini nggak mungkin kita minta sesuatu yang hari ini kita mungkin orang tua kita tidak sanggup misalnya. Tapi yang paling penting kan mendasar. Nah mungkin ini. Yang kedua catatannya adalah ya mohonlah mungkin di 2024 adalah tahun harus lebih bahagia kita dari tahun sebelumnya. Ayo bahagiakanlah guru kita yang hari ini mungkin menangis. Kalau ditangiskan mungkin satu ember satu orang itu bisa dikatakan semacam ya gambarannya ya 2024 ya pertama pemerintah Kota Subuh Salam namanya tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi dana terpencil itu semua adalah amanah pusat sebagai apresiasi kepada guru-guru yang selalu lelah setiap hari. Janganlah disentuh. Walaupun bukan kita menampilkan ada urusan lain. Tapi ini sangat penting. Karena ini adalah investasi yang selalu berhadapan dengan pengembangan sumber daya manusia Subuh Salam. Anak-anak Subuh Salam. Yang kalau guru tidak hadir setiap hari di situ, apa besok mimpi kita untuk generasi yang hebat? Inilah investasi yang sesungguhnya. Jadi mohon sekali lagi, harga mati untuk tunjangan profesi, non-sertifikasi, pokoknya semua yang amanah dari pusat, mohon jangan disentuh untuk yang lain. Oke, tolong menjadi prioritas. Prioritas lah, ya. Oke, karena dengan ini juga nanti dikhawatirkan generasi muda kita, anak-anak muda di Kota Subuh Salam ini pada takut nih Bang, jadi guru. Ya. Kalau kondisinya seperti ini. Betul. Closing statement dari Bang Andi. Tentu ada pengaruhnya ya jika memang pemerintah cara seperti ini untuk memperhatikan para guru-guru kita gitu, karena guru-guru ini adalah menjadi sebuah example yang sangat luar biasa sekali untuk peserta didik kita di sekolah gitu. Jadi kalau
gurunya saja seperti ini, ya kan? Iya. Bagaimana kami nanti gitu. Nah, jadi makanya ya ini sebagai pembelajaran lah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua PGRI tadi, bahwasanya di tahun 2024 bukalah lembaran baru untuk bagaimana caranya pemerintah Kota Subuh Salam ini melakukan misi yang luar biasa untuk meningkatkan kuantitas para guru kita, dan begitu juga memperhatikan hak-hak guru kita. Gitu. Baik dia secara anggaran yang telah ditentukan dari pusat, dan tidak menutup kemungkinan insya Allah kalau memang pemerintah kita jeli untuk mengalokasikan dana pendidikan Kota Subuh Salam ini untuk guru, saya yakin bisa seperti daerah-daerah yang lain. Makanya saya terus terang saja merasa sangat bahagia sekali bagi guru-guru kita yang di SMA, di SMK, SLB. Mereka itu selain mendapatkan gaji pokok, gaji sertifikasi yang bagi yang sudah memenuhi syarat, kemudian gaji non sertifikasi yang belum tersertifikasi, mereka mendapatkan rezeki tambahan dari pemerintah daerahnya gitu. Seperti adanya masih TC, kemudian adanya uang megang begitu, baik itu menjelang mau Lebaran maupun menjelang mau ketika mau puasa bulan suci Ramadan. Jadi ini kan suatu hal yang sangat wow gitu kan, sehingga generasi-generasi kita yang akan datang merasa lebih termotivasi, tertarik untuk mengikuti perkuliahan di jurusan keguruan begitu. Iya, Salah satu contoh tunjangan sertifikasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap semangat jiwa para mahasiswa kita yang jurusannya di keguruan gitu. betul. Ada motivasi yang mereka harus capai supaya juga kelak nanti kesejahteraan mereka juga terpenuhi dengan adanya sertifikasi ini begitu. Jadi saya pikir ya semuanya menjadi sebuah pengalaman lah. Apa yang terjadi saat ini menjadi sebuah pembelajaran, karena kalau bukan lagi pemerintah kita yang Allah berikan kesempatan untuk memimpin daerah ini, siapa lagi yang memperhatikan para guru-guru kita ini? Gitu. Betul. Oke, tadi ada disinggung tentang ini ya. Ini nggak jadi closing statement deh kayaknya. Apa itu? Bahwasanya guru-guru di SMA sederajat itu lancar-lancar aja. Lancar, Urusan sukses. sertifikasi dan non sertifikasi, bahkan ada TC, uang megang, ya. Dan kebetulan juga ketua PGRI kita ini Bang Antoni Harap adalah juga Kacapin. Kacapin, kepala cabang dinas pendidikan untuk Subuh Salam dan Singkil. Ya. Seharusnya nih dinas pendidikan Kota Subuh Salam, ya, menurut saya nih Bang, ya, mau nih belajar nih kepada Kacapin, apa nih tipsnya dibagi dulu? Kenapa bisa selancar itu nih guru-guru SMA sederajat? Kebetulan SMA SMK ini kan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ya. Jadi itu kan sistem administrasi pengelolaan semua hak-hak guru, bahkan juga mengelola kewajiban-kewajiban guru, juga akan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kita sebagai cabang dinas adalah perpanjangan tanganan untuk menyampaikan ke lapangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kita perpanjang tanganan. Nah, tentu yang dilakukan adalah memang ya sebenarnya kan ada komitmen ya di penganggarannya. Ya, tentu kan semua ini bisa berjalan kan tentu kan bukan hanya dinas pendidikan aja. Tentu kan ada di situ perencanaan yang matang. Nah, siapa perencananya ya kita sebut aja lah, siapa-siapa saja boleh. Ya, tentu itu juga termasuk juga di situ ya, eksekutifnya, legislatifnya ada di situ ya. Ya, perencanaan lah yang matang. Tentu kan dengan data ya, sesuai dengan kebutuhan penganggarannya, dan ini bisa jalan ketika ya proses implementasinya berjalan dengan baik. Ya, tentu ada profesionalisme ya. Profesionalnya dijalankan, right man right face-nya. Jadi semua itu berjalan dengan tupoksi masing-masing, dan yang paling terpenting adalah di pendidikan tidak ada intervensi
di luar dari tidak berkepentingan dengan pendidikan itu. Iya. Itu yang paling terpenting. Jadi semua itu berjalan itu adalah sesuai dengan memang SOP-nya. Nah, jadi itu yang kita kerjakan. Jadi semua itu terpaku dengan sistem. Tuh. Dana itu nggak dialihkan dulu ya? Itu nggak tahu ya. Dan yang kita alami di provinsi sampai hari ini apresiasi lah dengan Dinas Pendidikan Provinsi dengan sistem pengelolaan ya. Nah, ini kita rasakan kawan-kawan di SMA, SMK, di SLB itu ya mereka berjalan dengan bekerja fokus dengan pekerjaan mereka. Ketika hak-haknya ya tepat waktunya mereka akan mendengar suara, akan mendengar ting udah masuk. Jadi guru SMA ya. Jadi mau tidur pun nyenyak gitu kan, udah besok bangun pagi apa kebutuhan, dah langsung bisa. Jadi kayak momen tahun baru ini kita udah bisa ini ya, sana ya, jalan-jalan kemana ya. Tapi kalau guru-guru SMP, SD, TK kayaknya mau bikin perencanaan jalan-jalan ya, healing momen tahun baru ya, masih ragu-ragu gitu. Ya tentu yang lebih penting sekali adalah kebutuhan wajib keluarga ya. Untuk biaya hidup, kemudian anak kuliah, kemudian ya pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan juga sebenarnya. Yang primer ya. Iya, makanya IGI Kota Suku Salam juga sangat mengapresiasi Kementerian Kota Suku Salam. Saya guru PAI ya, itu sertifikasinya itu alhamdulillah lancar-lancar saja. Beda kalau kami guru PAI walaupun di bawah naungan Dinas Pendidikan, tetapi sertifikasinya kami itu di Kemenak. Guru agama. Guru agama untuk jenjang SD sampai SMA, SMK. Begitu. Oke Bang, ini thank you ya Bang udah join di kanal Kota. Kita udah tahu di mana sebelum tentang nasib guru-guru kita di Suku Salam. Ya harapannya semoga ke depan bisa menjadi inilah ya, jadi evaluasi pembelajaran bagi kita semua siapapun, terutama pemerintah Kota Suku Salam dalam mengambil kebijakan. Jangan dialihkan ya itu dana guru ya. Kepada guru-guru yang ada di Kota Suku Salam tetap semangat, tetaplah menjadi pahlawan tanpa ada. Ada closing nggak? Boleh. Baik, di penghujung, pertama buat semua kawan-kawan guru, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, tetaplah menjadi pahlawan-pahlawan. Guru itu bisa disebut untuk di dunia, tetapi kawan-kawan semua adalah pahlawan yang takkan bisa ternilai di depan oleh para anak-anak. Yang kedua, hari ini membangun daerah secara efektif adalah muliakan dulu guru. Karena di tangan guru akan hadir orang-orang yang akan membesarkan daerah ini. Ya, amin. Tanpa guru kita tidak ada apa-apanya. Dan untuk mendapatkan keberkahan, muliakan guru. Hari ini kita ada di sini karena guru. Siapa yang mencelakai guru, maka adalah mencelakai dirinya sendiri. Terima kasih. Salam solidaritas.